Film diawali dengan memperlihatkan berita mengenai maraknya aksi teror di berbagai belahan dunia. Mulai dari penembakan di tengah kerumunan massa, sampai dengan pengeboman di negara Filipina yang menewaskan setidaknya 150 jiwa. Setelah investigasi mendalam, Badan Keamanan Internasional menyimpulkan pelakunya adalah seorang pedagang senjata ilegal bernama Barkawi. Tujuannya tak lain untuk menimbulkan ketidakstabilan sehingga mendorong jumlah transaksi perdagangan senjata di dunia. Film kemudian berpindah untuk memperlihatkan sosok yang dimaksud. Kala itu, sang pimpinan teroris sedang mempersiapkan pesta pernikahan putrinya, namun salah satu anaknya datang untuk melaporkan jika akhir-akhir ini organisasi mereka berhasil disusupi oleh intelijen. France discovered a German BND agent in his circle. He's been eliminated. Don't forget his family. Singkat cerita, pesta pernikahan pun dilangsungkan. Tempat itu dijaga ketat oleh pasukan pengawalan. Namun siapa yang menyangka ada satu agen MI6 yang berhasil menyusup ke sana. Tujuannya tak lain untuk mengkonfirmasi apakah targetnya beneran ada di lokasi atau tidak. Ketika orang-orang di markas mengetahui Barkawi sedang lengah, mereka langsung meminta bantuan Amerika untuk mengeksekusinya. Film pun loncat ke 2 tahun kemudian, kita diperlihatkan sosok Mike yang masih setia menjadi ajudan Presiden Amerika Serikat. Mereka bahkan semakin akrab. Sambil jogging, keduanya sibuk membicarakan soal kehidupannya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Yap, berdasarkan perhitungan dokter, 2 minggu dari sekarang istrinya akan melahirkan. Dan kocaknya, semua rekan-rekan Mike di Satuan Dinas Rahasia malah memberikan hadiah yang sama, berupa baby monitor. Alhasil, kini kamar anaknya dipenuhi dengan kamera pemantau. Is one baby monitor. One baby monitor, right. Mike antusias menyambut kelahiran putrinya, tapi juga merasa khawatir profesinya justru akan membahayakan keluarga. Maka dari itu, ia sempat berencana untuk resign. Di saat yang sama, pagi itu Presiden Amerika tiba-tiba dapat kabar duka cita. Sahabatnya sekaligus Perdana Menteri Inggris ditemukan tewas di kamarnya akibat serangan jantung. Died while sleeping in his residence at 10 Downing Street to determine the actual cause of death. It's the White House. Perdana Menteri Inggris adalah salah satu sosok paling berpengaruh di dunia. Oleh karena itu, tidak sedikit kepala negara yang ingin menghadiri prosesi pemakamannya. Para petinggi di pemerintahan Inggris mulai berkumpul untuk membahas agenda krusial tersebut. Nah, salah satu kepala negara yang akan hadir dalam acara pemakaman nanti adalah Presiden Amerika. Masalahnya, agenda itu dianggap sangat berisiko, mengingat mereka akan datang ke sana tanpa persiapan yang matang. Sekedar info, biasanya jika Presiden ingin hadir di suatu acara, 2 minggu sebelumnya lokasi tersebut sudah disterilkan. Inilah juga alasan kenapa Mike tiba-tiba dipanggil ke istana, padahal statusnya kala itu sedang cuti. Suka tidak suka, hanya dia satu-satunya ajudan yang dianggap pantas untuk mendampingi presiden di situasi seperti ini. I know it's not great timing for you, but That's what I do. Rencananya mereka akan berangkat besok pagi. Maka dari itu, Mike segera pulang untuk mengemas barang-barang sekaligus berpamitan ke istri tercinta. Inilah juga salah satu alasan mengapa dia ingin keluar dari profesinya. Karena selama bekerja sebagai ajudan, Mike jarang sekali bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. And I'm not due for 2 weeks. Bye-bye, Daddy. Sepanjang penerbangan menuju London, Mike terlihat murung karena kepikiran bagaimana jika istrinya lahiran sebelum HPL. Sahabat sekaligus pimpinannya di Satuan Dinas Rahasia bernama Jacobs coba menghibur dengan menyampaikan sebuah jawaban dari pertanyaannya di masa lalu. I'll do it. It's no small thing being a godmother. Thank you, Lynn. Tepat pada jam 2.30 siang, Air Force One tiba di London. Kedatangan mereka tak disambut oleh satupun petinggi negara Inggris. Karena sejak awal, Mike merahasiakan waktu kedatangannya demi mengantisipasi informasi ini bocor ke orang-orang yang tak diinginkan. 30 menit setelahnya, terlihat lokasi acara telah dipadati oleh warga maupun pasukan keamanan. It is the most protected event on Earth. Acara baru akan dilangsungkan 1 jam dari sekarang. Rencananya ada 40 petinggi negara yang menghadiri pemakaman tersebut. Saat ini, lokasi mereka tersebar di berbagai titik. Ada yang sedang menyaksikan penyambutan di istana kerajaan, nyantai di pinggir danau, ada juga yang terjebak macet karena salah pilih rute,
Nah, yang paling unik, si Perdana Menteri Italia terlihat ia lagi ngedate sama istri mudanya di salah satu puncak bangunan paling ikonik di kota tersebut. Westminster Abbey. Solo per te. Tamu yang paling pertama tiba di lokasi adalah Presiden Amerika. Itu semua karena mereka tadi masuk ke kota London menggunakan helikopter. Tak lama setelahnya, Perdana Menteri Kanada juga memasuki wilayah steril. Namun ketika melewati gerbang pemeriksaan, tiba-tiba salah satu polisi malah berkhianat dan diam-diam menanamkan bom pada mobil tersebut. Alhasil, ledakan itu disusul oleh rangkaian serangan ke para petinggi negara yang tersisa. Yang paling mengherankan adalah sebahagian polisi yang bertugas di lokasi malah berkhianat. Masalahnya jumlah mereka tidak sedikit. Mike coba mengarahkan presiden agar segera kabur menggunakan mobil lapis bajanya. Namun tiba-tiba salah satu musuh melemparkan granat khusus dan berhasil melubangi mesin pada mobil tersebut. Setelah berhasil menghabisi nyawa Perdana Menteri Kanada dan Jerman, para teroris kemudian melanjutkan aksinya dengan membunuh petinggi negara yang tersisa menggunakan bom daya ledak tinggi. Eksekusi yang benar-benar gila hingga menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Bahkan Presiden Prancis yang kala itu sedang asik nongkrong di pinggir sungai pun tak luput dari serangan tersebut. Where's emergency response? On their way, sir. Kita balik lagi ke Mike yang akhirnya berhasil menghubungi anggotanya agar segera mengirimkan kendaraan cadangan. Begitu bantuan tiba di lokasi, mereka bergegas melarikan diri. Namun tentu saja musuh tak tinggal diam. Sebuah mobil polisi berisikan teroris terlihat membuntuti mereka dari belakang dan tak henti-hentinya melepaskan tembakan hingga akhirnya pengejaran belum berakhir. Kali ini pasukan bermotor mengepung mereka dari dua arah. Rentetan tembakan yang tak kunjung berhenti pada akhirnya berhasil menghancurkan lapisan kaca anti peluru pada mobil tersebut hingga kembali menewaskan salah satu rekan Mike. He's dead, Lynn. Walaupun sudah tersudutkan, Mike tak putus asa. Ia coba melayangkan beberapa serangan balasan sembari Jacob mengambil alih kemudi. Berkat kegigihannya, mereka akhirnya berhasil sampai di lokasi steril. Kita berpindah sejenak untuk memperlihatkan dalang dari semua serangan ini. Ternyata pelakunya adalah Barkawi. Siapa yang menyangka dia dan ketiga putranya berhasil selamat dari serangan 2 tahun lalu. Itu semua karena sesaat sebelum rudal menghantam tenda pernikahan putrinya, dia dan ketiga anaknya sempat melipir ke tempat lain. Begitu tahu Presiden Amerika lolos dari eksekusi, ia pun memerintahkan anaknya untuk menjalankan rencana cadangan. Sejak tadi, orang-orang di Gedung Putih coba menghubungi Mike. Namun, semua alat komunikasi telah terputus. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memantaunya menggunakan citra satelit. Di tengah penerbangan, Jacobs menyimpulkan jika serangan ini telah direncanakan dengan sangat matang. Hal itu menandakan kematian Perdana Menteri Inggris kemungkinan besar bukanlah sebuah kebetulan. Sayangnya, percakapan mereka harus terhenti karena tiba-tiba musuh kembali melancarkan serangan. Entah bagaimana caranya, tapi musuh selalu saja berhasil menemukan mereka. Demi menghindari serangan RPG, para pilot mulai melepaskan puluhan flare. Sayang sekali jumlah rudal yang musuh tembakan terlalu banyak, hingga mereka kehabisan cara untuk menghindarinya. Salah satu pilot bahkan sudah menjadikan helinya sebagai tameng untuk melindungi presiden. Tapi tetap saja, ujung-ujungnya mereka berhasil ditembak jatuh. Berkat fitur tertentu, Mike dan Presiden berhasil selamat dari kecelakaan tadi. Sayangnya, nasib Jacob tak semujur mereka. Salah satu puing pesawat menembus tubuhnya, dan tak ada harapan baginya untuk selamat.
Jujur saja, Mike merasakan kehilangan yang luar biasa ketika ditinggal mati oleh seniornya. Tapi tak ada waktu untuk berkabung karena sebentar lagi musuh akan datang ke lokasi kecelakaan untuk memastikan kematian mereka. Tak lama kemudian, Barkawi mengirimkan pesan ke seluruh dunia, berisikan pengakuan bahwa dialah dalang dari teror ini. Yang unik, tak lama setelahnya, dia juga menghubungi wakil presiden Amerika untuk menyampaikan motif dari serangannya. Sesuai dugaan, ini semua karena dendamnya ke para pemimpin dunia akibat membunuh putrinya di hari pernikahan. Never lifted a finger against you. What do you want? Your president. That's not going to happen. Going forward will be on your head. Wakil Presiden Amerika yang bernama Trumbull pun memerintahkan anggotanya agar segera melacak lokasi persembunyian sang teroris. Sedangkan Mike kala itu terlihat baru saja habis melumpuhkan salah satu polisi bodong. Not exactly standard police issue. It's got more ammunition than the entire US Army. Kota London sepertinya sudah dikuasai oleh musuh. Oleh karena itu, dibanding kabur ke kantor kedutaan, rencananya Mike ingin membawa sang presiden ke salah satu rumah aman MI6. Kebetulan lokasinya tak jauh dari sana. Nah, agar pelarian mereka tak diketahui oleh musuh, Mike pun ke lokasi lewat jalur kereta bawah tanah. Ingat ya, mereka hanya melewati jalurnya, bukan naik kereta. Karena kala itu, kota London sudah mati total. Sayang sekali rencana tak semulus yang dibayangkan. Karena tiba-tiba musuh kembali muncul dan Mike terpaksa melawannya seorang diri. Bermodalkan 2 buah granat, Mike berhasil menumbangkan musuhnya. Untuk mencari tahu dalang dari serangan ini, ia pun mulai menginterogasi salah satu dari mereka. Dan siapa yang menyangka orang yang disiksa itu ternyata adalah putra Barkawi. Who is this? Hey, Cameron. Sekalipun salah satu saudaranya tengah diambang kematian, musuh sepertinya tak gentar sama sekali, bahkan mengancam akan membunuh Presiden Amerika secara perlahan. Mike yang merasa kesal akhirnya menghabisi nyawa putra Barkawi sebagai pesan bahwa dia juga tidak takut akan ancaman yang mereka layangkan. Not much of a talker, that one. I'll see you soon, Cameron. Anyway, berkat bantuan citra satelit, orang-orang di istana bisa tahu jika Mike dan Presiden berhasil selamat dari kecelakaan tadi. Mereka pun mencari cara agar bisa menghubunginya. Namun saat diperhatikan secara seksama, Mike diam-diam mengirimkan pesan rahasia ke markas. Ternyata sejak awal dia sudah mengetahui kalau pemerintah akan memantaunya lewat satelit. Makanya tadi sempat menghadap ke langit sambil memberi kode lokasi tujuannya. Singkat cerita, setelah berlarian sana-sini, Mike dan Presiden Usher akhirnya tiba di rumah aman MI6. Long time, Jackson. Yeah, not long enough. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh salah satu kenalan lama Mike bernama Jax. Namun tak ada waktu untuk basa-basi. Karena belum lama ini, intelijen Inggris menerima pesan rahasia dari wakil Presiden Amerika Serikat. Pada intinya, pemerintah sudah mengirimkan pasukan pengawalan untuk menjemput sang presiden. Sebentar lagi, tim itu akan tiba dan membawa mereka keluar dari kota London. Di lain sisi, Presiden Usher cukup terkejut begitu tahu dalang dari serangan ini adalah orang yang coba dia bunuh 2 tahun lalu. To get him 2 years ago authorized by the G8, so we took a shot. We didn't know his family was there. Certainly got his revenge. Di lain sisi, pemerintah Inggris akhirnya menghubungi Amerika untuk menyampaikan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana berdasarkan hasil autopsi, Perdana Menteri Inggris ternyata mati bukan akibat serangan jantung, melainkan karena diracuni. Itu artinya sejak awal mereka semua telah masuk ke dalam jebakan musuh. Yang jadi masalah sampai saat ini instansi kepolisian telah disusupi oleh teroris. Belum ada cara untuk membedakan mana yang baik dan mana yang berkhianat. Makanya kota London harus segera diambil alih oleh pasukan militer. We're gonna have to stand down our emergency service. Anyone that remains is a terrorist. Clear these bastards out. Tak lama kemudian tim penjemputan tiba di lokasi. Namun Mike langsung merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan pantauan CCTV, gerak-gerik orang-orang tersebut terlihat mencurigakan. Di lain sisi, mereka juga datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal itu mustahil dilakukan, mengingat kota London saat ini dikuasai oleh musuh.
Sepertinya ada orang dalam yang berkhianat hingga para teroris berhasil memecahkan pesan rahasia yang Trumbull tadi kirimkan. Mike segera bersiap-siap untuk menghadapi serangan, sedangkan temannya, Jax, disuruh kabur duluan supaya bisa menyelidiki siapakah pengkhianat tersebut. Go. Find them all. Right. This is not good, Mike. Stay in here. What if you don't come back? You're fucked. Perlahan tapi pasti, Mike berhasil membunuh lawannya satu persatu. Jangan pernah meremehkan kemampuan ajudan satu ini, karena di film pertamanya, seorang diri ia mampu membantai puluhan musuh sekaligus. Pada akhirnya, keenam anggota teroris itu berhasil dikalahkan. Salah satunya berkat bantuan presiden itu sendiri. Anyway, karena lokasi persembunyian mereka sudah terbongkar, Mike tak punya pilihan kecuali membawa presiden kabur ke kantor kedudukan Amerika. Kebetulan di bawah apartemen itu terdapat mobil anti peluru milik intelijen Inggris. Dengan begitu, mereka bisa sampai ke tujuan tanpa khawatir akan serangan musuh. The President of the United States. I haven't driven a car in 6 years. What do you want? Do we have the embassy covered? Affirmative, brother. They're expecting that. They are, but we are shit out of options. Sementara itu, Jax akhirnya tiba di markas komando. Sepertinya orang-orang di sana juga sudah mencurigai jika serangan ini melibatkan orang dalam, namun belum sempat membahasnya lebih lanjut. Tiba-tiba pemerintah Amerika kembali menghubungi mereka untuk menyampaikan di mana lokasi persembunyian Barkawi selama ini. Setelah menghubungkan semua data yang ada, mereka meyakini si pimpinan teroris berada tepat di tengah kota London. No known communication in or out ever. Right under our bloody noses. Sedikit lagi, Mike dan Presiden Usher tiba di kantor kedudukan. Tapi sepertinya lokasi itu telah dikepung oleh puluhan pasukan bersenjata. Karena tak punya rencana cadangan, mereka terpaksa melakukan aksi nekat hingga akhirnya. We clear? Yeah. Saking kerasnya hantaman tadi, mobil lapis baja mereka sampai terguling. Beberapa orang kemudian muncul dan menculik sang presiden, sedangkan Mike nyaris saja dieksekusi sebelum akhirnya. Yap, Mike berhasil menangkap salah satu musuh dan memaksanya mengatakan di manakah markas persembunyiannya selama ini. Namun tiba-tiba sekelompok orang mendekat. Tadinya kita dibuat khawatir, mengira itu adalah anggota Barkawi. Tapi ternyata sebaliknya, orang-orang ini berasal dari satuan pasukan khusus Inggris yang ditugaskan untuk melindungi kantor kedudukan. Hanya saja mereka terlambat datang sehingga serangan tadi tak terhindarkan. President Asher has just been taken. We'll take care of that. Move up! Hey, wait! How many times you saved this man's ass? After you. Di saat yang sama, Jax akhirnya berhasil membongkar bagaimana musuh bisa melacak lokasi persembunyian presiden. Ternyata sejak tadi, sistem CCTV mereka diretas oleh para teroris. Dan semua itu jelas-jelas berkat bantuan orang dalam. Presiden Usher sendiri saat ini sudah berada di sarang teroris. Dan rencananya akan dieksekusi tepat pada jam 8 malam sambil disiarkan live melalui media sosial. Artinya pemerintah hanya punya waktu 10 menit lagi untuk menyelamatkannya. There are nearly 100 terrorists in there. No, sir. The president's gonna be dead in 10. Walaupun sudah diperingatkan akan banyaknya jumlah musuh yang menjaga wilayah tersebut, Mike tetap nekat menerobos ke sana. Tak sedikit dari anggota pasukan khusus Inggris yang tumbang dalam misi kali ini. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang presiden. Salah satu serangan mereka berhasil menghancurkan jaringan listrik di tempat tersebut. Paling tidak, hal itu bisa menunda proses eksekusi sang presiden. Anyway, setelah berusaha mati-matian, akhirnya Mike menyadari kalau pasukannya benar-benar kalah jumlah, sehingga mereka harus mencari cara lain jika ingin masuk ke sana. Pada intinya, Mike seorang diri akan menyelinap ke markas musuh, sedangkan anggota yang tersisa bertugas untuk menjadi pengalih perhatian. Akhirnya, Mike menyusup ke dalam. Minimnya pencahayaan membuat musuh sulit menyadari keberadaannya. Kesempatan ini ia langsung gunakan untuk memasang beberapa bahan peledak.
Anak sulung Barkawi yang bernama Kamran sepertinya sangat dendam atas kematian adiknya. Sampai-sampai ngotot agar eksekusi presiden disaksikan oleh semua penduduk bumi. Berselang beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Dan sialnya, hal itu membuat keberadaan Mike langsung terbongkar. Siaran eksekusi presiden pun dilangsungkan. Semua media bisa menyaksikan hal tersebut. Orang-orang di markas mulai putus asa karena mengira musuh telah menang. Tapi sesaat sebelum presiden dipenggal, tiba-tiba Mike kembali muncul. Kemampuan bertarung Kamran tak ada apa-apanya di hadapan Mike. Baginya, ia hanyalah sesak tinju. Namun siapa yang menyangka saudaranya diam-diam mengantongi sebuah granat dan berencana melakukan aksi bom bunuh diri. Untungnya, Mike maupun presiden sempat berlindung di belakang beton sehingga ledakan tadi tak menimbulkan luka yang serius. Dari sana, ia pun berencana mengevakuasi sang presiden keluar dari gedung tersebut. Sayangnya, tempat itu benar-benar dikepung dari berbagai arah. Kamran nampaknya juga selamat dari ledakan tadi. Dan kini, posisi Mike semakin terdesak karena amunisinya telah habis. Ketika sudah tak bisa berbuat apa-apa, ia pun segera memerintahkan sang komandan pasukan khusus Inggris untuk meledakkan bom yang tadi sudah dia pasang. Walaupun beresiko tinggi, tapi hanya ini satu-satunya pilihan mereka jika ingin kabur dari sana. Ledakan tadi begitu masif karena Mike menempatkan bomnya tepat di dekat pipa gas. Markas musuh berhasil mereka porak-porandakan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Mike dan presiden masih hidup? Dan setelah dicari ke sana kemari, ternyata sekali lagi, Mike berhasil menyelamatkan nyawa presiden. Semua orang dibuat takjub akan dedikasinya. Di lain sisi, akhirnya agen Jax mengetahui siapakah pengkhianat yang membantu para teroris selama ini. Ternyata pelakunya adalah atasannya sendiri di MI6 bernama Lancaster. The security cameras show you logging on. Get on the fucking floor. Ada banyak alasan mengapa dia berkhianat, namun yang paling utama adalah masalah finansial. Sepertinya loyalitasnya bisa dibeli dengan uang sejumlah 20 juta euro. Karena sudah jelas-jelas bersalah, tanpa basa-basi, agen Jax langsung mengeksekusinya di tempat. Anyway, saat menerobos markas musuh tadi, Mike sempat mengamankan ponsel milik Kamran. Di sana terdapat nomor telepon ayahnya yang kemudian pemerintah manfaatkan untuk melacak lokasi persembunyiannya saat ini. Begitu berhasil ditemukan, sekali lagi Amerika membunuhnya menggunakan rudal jarak jauh. This war that you started. Maybe you should look out your window. Beberapa minggu kemudian, kita diperlihatkan kota London yang sedang mengalami renovasi di berbagai titik. Sedangkan Mike sibuk bermain dengan putrinya yang diberi nama Lynn Jacobs, sesuai dengan nama mendiang seniornya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.